Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah bersedekah di dalam bulan Ramadan. Dan kita mendapatkan kesimpulan bahawa sedekah yang paling hebat, yang paling dahsyat pahalanya adalah sedekah dalam Ramadan. Karena setiap kebaikan dalam Ramadan dikali lipatkan Allah sesuka-suka Allah, tanpa hitungan, sesuka-suka Allah. Baik, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas, dan ini pertemuan terakhir kita dalam Ramadan. Kita akan melihat tentang fadilah i'tikaf dalam Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? I'tikaf dalam Ramadan hukumnya sunnah muakkad, terutama di 10 terakhir Ramadan. Sedangkan di luar Ramadan, i'tikaf hukumnya sunnah. Dan i'tikaf dihitung dengan 2 syarat. Ketika 2 syarat ini ada, baru disebut i'tikaf. Yang pertama, an-niyah. Jadi harus ada kesengajaan beriktikaf. Kenapa harus ada niat? Karena ada orang yang datang ke masjid bukan untuk i'tikaf, tapi hanya untuk istirahat. Ada yang datang ke masjid untuk duduk-duduk saja. Maka innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu, amal itu tergantung sekali niat. Fungsi niat selain membedakan amal ibadah dengan kebiasaan, juga membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi kalau tidak ada niat, kita tidak tahu kita mau orang sedang melakukan apa. Ada orang berdiri salat 2 rakaat, tidak ada yang tahu salat itu salat apa. Yang membedakannya cuma niat. Bisa jadi salat tahiyatul masjid, bisa jadi salat sunnah wudu, bisa jadi salat qabliyah. Disitulah butuhnya niat. Nah, begitu juga i'tikaf. Ada banyak yang berhenti ke masjid. Ada yang transit mobil mulai dari L300, L400, 500 transit di masjid. Apakah mereka semua dapat pahala i'tikaf? Belum tentu, tergantung pada niat. Nah, cuma yang harus difahami, niat itu gerakan hati, bukan gerakan mulut. Jadi hati ini yang tidak bisa berbohong. Jadi ketika mau masuk, tanpa harus melafazkan di mulut. Jadi tidak ada kalimat khusus untuk i'tikaf. Tidak ada sengaja aku i'tikaf 2 rakaat menghadap kiblat, karena Allah Ta'ala tidak ada. Jadi bersitan hati, itulah hakikatun niyah. Itulah gerakan niat yang sebenarnya. Cuma harus beda, ini ngapain nih ke masjid? Baik, itu syarat pertama. Ini sekedar untuk kita memantapkan saja. Syarat kedua, al-lubsu fil masjid. I'tikaf itu baru disebut i'tikaf ketika melakukan lubas, yaitu berdiam diri di masjid. Di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. I'tikaf itu baru disebut apabila berdiam diri di masjid. Dari kalimat ini, maka tidak disebut i'tikaf kalau hanya sekedar numpang lewat.
Ya, masuk, kemudian ambil anak kunci, keluar. Tidak termasuk i'tikaf. Berapa lama disebut i'tikaf? Para ulama berbeda-beda pendapat untuk menyebut berapa kadar waktu yang bisa disebut i'tikaf. Dalam beberapa kitab berbeda-beda pandangan. Ya, ada yang mengatakan seperti Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, walau sa'ah, walaupun 1 jam berdiam diri sudah disebut i'tikaf. Jadi dia dapat pahala i'tikaf. Ya. Karena i'tikaf di luar Ramadan itu sunnah. Ketika masuk, bapak datang sebelum maghrib. Setelah maghrib ada pengajian. Itu selain tujuan salat, niatlah beriktikaf, maka dapat pahala i'tikaf walaupun cuma 1 jam. Ya. Ada yang mengatakan berdasarkan uruf, kebiasaan melihat sesuatu. Kalau dianggap itu lama, berarti dianggap i'tikaf. Jadi intinya tidak disebut i'tikaf kalau cuma hanya numpang lewat saja. Kemudian fil masjid harus dilakukan di masjid. Jadi tidak disebut i'tikaf kalau kita yang berdoa di malam-malam Lailatul Qadar, berdoanya di balai ngaji. Kalau tidak didirikan, tidak dilakukan di masjid. Ya, tapi dapat pahala beribadah, cuma tidak dapat pahala i'tikaf. Nah, sekarang yang jadi tanda tanya, ada orang yang mau melakukan kegiatan i'tikaf di manasah, musalla, langgar, surau. Apakah disebut i'tikaf? Itu harus kembali dulu ke definisi masjid. Baru kita tahu kita i'tikaf sah atau tidak disebut i'tikaf. Ya. Masjid dalam pandangan jumhur ulama adalah sebuah tempat atau bangunan yang sudah diniatkan wakaf untuk Allah. Jadi bukan lagi milik pribadi, sudah diniatkan wakaf untuk Allah. Ya. Kemudian didirikan salat 5 waktu di dalamnya dengan rutin. Ya. Tentunya ada imam, baik imam ditunjuk ya, ataupun imam yang tidak ditunjuk, tapi selalu ada bergerak rutin. Itu disebut masjidun. Sedangkan yang didirikan Jumat di dalamnya itu Masjidul Jami'. Bukan nama masjid, tetapi statusnya Masjidul Jami' yang ada Jumat di dalamnya. Nah, jadi jemaah maka Allah, berarti selain Masjidul Jami', semua yang masuk kategori syarat sudah ada tempat khusus, bangunan, sudah diniatkan wakaf untuk Allah, ada salat 5 waktu secara rutin di dalamnya, ya, apalagi ditambahi dengan imam. Kita menyebutnya manasah, surau, langgar, tapi dalam pandangan fikih itu masjid. Ya. Jadi kita kadang-kadang akibat menamakannya manasah, ketika ada orang bertanya, ada sah i'tikaf di manasah ini? Langsung kita jawab, enggak sah, ini manasah. Padahal kita yang mengubah nama masjid dalam fikih menjadi manasah. Makanya kalau buka kitab fikih akan ditemukan kalimat manasah atau surau atau langgar. Jadi harus lihat ke definisi. Maka sahkah melakukan i'tikaf di manasah-manasah? Kalau masuk kategori syarat masjid tadi dapat, maka sah dan berlaku tahiyat, dan bukan tahiyat manasah tapi tahiyat masjid. Jadi ada orang hari ini karena kebingungan melihat nama, padahal nama bisa dirubah. Jadi yang bukan disebut masjid yang mana? Musalla yang milik pribadi, tidak diwakafkan untuk Allah, salat tidak beraturan di dalamnya, ya. Seperti musalla SPBU atau musalla di mall, itu nggak jelas itu. Ya. Itu tidak ada i'tikaf dan tidak ada tahiyat musalla, tidak berlaku hukum masjid di dalamnya. Ya. Tapi sayangnya banyak orang i'tikaf di sana. Jadi malam-malam Ramadan ya, ke mall, i'tikafnya di sana paling banyak. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala itu baru disebut dengan i'tikaf. Nah, kemudian ya, satu-satunya i'tikaf yang wajib hanya i'tikaf karena dinazarkan. Itu i'tikaf wajib. Selain daripada itu, i'tikaf di luar Ramadan sunnah, i'tikaf dalam Ramadan sunnah muakkad. Ya, terutama di 10 akhir Ramadan. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah istri juga boleh beriktikaf di masjid-masjid?
bolehkah perempuan beriktikaf di masjid? Karena dasar hadis, perempuan salatnya lebih bagus di rumahnya daripada di masjidnya. Itu hadis-hadis menyebutkan keutamaan salatnya perempuan di rumahnya lebih utama dibandingkan di masjidnya. Nah, ternyata berdasarkan hadis Nabi dan juga para ulama tidak ada yang membantahnya. Maksudnya tidak ada saling bantah di antara para ulama, perempuan juga dibolehkan beriktikaf mengikuti amalan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Rasulullah itu beriktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, sampai beliau wafat. Jadi rutin beliau melakukan tiap tahun sampai beliau wafat. Summa i'taqafa azwajuhu min ba'dih. Lalu kemudian beriktikaflah isteri-istrinya ya, sepeninggal beliau. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini mengatakan isteri menyambung iktikaf. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan di masa hidup Rasul itu sudah Aisyah minta izin ke Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah kami beriktikaf? Kata Rasulullah, boleh. Lalu Rasulullah membuatkan kemah untuk Aisyah di belakang masjid, di area belakang masjid. Lalu dilihat oleh Ummu Maimunah, dilihat oleh Ummu Salamah. Mereka pun meminta ke Rasulullah, bolehkah kami beriktikaf? Kata Rasulullah, boleh. Akhirnya isteri-isteri Nabi beriktikaf dengan dibuatkan kemah di belakang masjid. Jadi hadis ini bukan bermakna baru dimulai iktikaf isteri Nabi setelah meninggal Nabi, bukan itu. Ini maksudnya mereka tetap menyambung iktikaf walaupun Nabi telah tiada. Ya? Nah, jadi boleh kepada perempuan. Cuma kalau perempuan mau iktikaf, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ya, iktikaf itu ya, dilakukan dengan seizin suami. Harus izin suami. Perbuatan sunnah perempuan yang kira-kira ada hubungan dengan pelayanan suami, itu harus izin suami. Ya, maksudnya ada hubungan dengan pelayanan suami, dia meninggalkan rumahnya yang menyebabkan hilangnya pelayanan terhadap suami. Yang model-model begini, itu harus izin suami, baru sah ibadahnya. Ya. Perempuan iktikaf, dia tanya kepada suaminya, "Bang, boleh iktikaf? Saya boleh iktikaf?" Kata suami, "Tidak boleh. Semenjak kamu iktikaf, saya tetaha ganta di rumah. Ya. Sejak kamu iktikaf, ya, tidak ada yang masak nasi subuh, sahur pun tidak ada yang masak. Ya. Jadi sudah cukup pengalaman tahun lalu. Tidak boleh lagi iktikaf. Hancur. Anak-anak tidak ada yang bangunin, ingus anak tidak ada yang lap. Ya. Kemudian hancur rumah selama 10 hari. Kamu pulang sudah seperti kapal selam tenggelam. Ya, kemudian begini dan begini, dilarang sama suaminya. Apakah isteri akan mengucapkan, "Kok bro akailah kolong?" Ini isteri yang tidak berilmu, mungkin tidak ikut pengajian. Ya. Isteri itu lebih aula, lebih utama, surganya lebih dekat di tangan suaminya dibandingkan di waktu iktikafnya. Itu yang harus dipahami. Jadi posisi isteri berbeda. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan ibadah isteri itu bisa melewati pahala berbakti pada suami. Tidak ada. Ketika bicara tentang ibadah perempuan, pahala banyak. Ya. Sampai kalau dapat Lailatul Qadar, itu kan khairun min alfi syahr. Bisa dapat perempuan juga. Tapi tidak disebutkan jaminan surga. Kan tidak ada perempuan yang hadis khusus mengatakan kalau perempuan dapat Lailatul Qadar maka dijamin surga. Tidak ada. Tapi ketika bicara masalah ketaatan pada suami, ujung-ujungnya masalah surga semua. Ya. Makciknya Ibnu Abbas, saya lupa nama beliau dalam hadis. Jadi bertemu dengan Nabi. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah bersuami? Kata perempuan ini, ya, sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jaga-jagalah dirimu di hadapan suamimu. Karena suamimu bisa jadi surga untukmu, bisa jadi neraka untukmu. Jadi di situ Rasulullah ingin mengatakan apa? Surga itu milik istri, pintunya adalah suami.
Dan hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ayyumam ra'atin matat, setiap isteri yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridha terhadap kebaikan si isteri, dakhalatil jannah, wajib isteri ini masuk surga. Jadi apakah si isteri meninggal duluan ataukah suami meninggal duluan, tapi suami ridha. Kalau isteri meninggal duluan, suami mengatakan di hatinya, mungkin suami tidak mengucapkan di mulut, Pak, karena kita para suami agak gengsi yang mengucap-ucap seperti itu. Kita enggak akan bilang sama orang, inilah istriku tercinta, inilah yang terbaik di antara yang 4, inilah dia, contohnya. Nah, itu saja sudah menyakitkan para isteri begitu terucap itu. Maka kita enggak ucap. Tapi hati bermain. Ketika kita teteskan air mata isteri meninggal, dalam hati kita katakan, baik, isteri ini isteri yang baik. Dia melayaniku, habis-habisan menjaga anakku. Ridha ini wajib bagi Allah memasukkan isteri ke dalam surga. Tapi syaratnya salat, ibu. Syaratnya buka pintu amal dengan salat. Nah, atau suami duluan meninggal. Jadi isteri melayani suami sampai ke rumah sakit, dimandikan, dicebok, kemudian dibersihkan kotorannya, diganti. Ketika suami meninggal, ketika koma, suami cuma meneteskan air mata, tidak bisa mengatakan bahwa engkaulah yang terbaik yang kumiliki. Tapi hatinya ridha, wajib bagi istri masuk surga. Hubungan suami istri, banyak hadis surga, banyak hadis surga. Nah, jadi oleh karena itu, jangan sampai ketika suami melarang istri iktikaf, istri ngambek. Istri sudah mulai marah-marah. Hanabi long iktikaf, urang dain habis hinang-hinang kau sabar kampung jak iktikaf, teruk bak long hanabi. Terjemahnya fikir sendiri. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai ke situ. Jadi harus tahu porsi. Jadi ibu-ibu jangan sedih kalau enggak bisa iktikaf gara-gara suaminya melarang. Lebih besar pahala menyiapkan sahur suami. Lebih besar menyiapkan kalau suami berdeham-deham di malam hari, itu lebih besar pahalanya. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi oleh karena itu syarat isteri beriktikaf harus izin suami. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Riwayat Bukhari, la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni. Tidak sah puasa seorang perempuan, puasa sunnah seorang perempuan tidak sah kecuali suaminya mengizinkannya. Jadi puasa sunnah aja enggak sah. Jadi perempuan kalau mau puasa Senin Kamis minta izin dulu, bang besok Senin boleh puasa? Kata suami tidak boleh. Tidak boleh. Banyak masalah kalau kamu puasa. Banyak masalahnya. Anjir. Ibu langsung mengatakan alhamdulillah, memang itu yang saya tunggu jawabannya. Lalu ibu berbakti kepadanya, menyiapkan sepatunya, menggosok kaus kakinya, memakaikan kaus kakinya, lepaskan dia dalam pekerjaannya. Kemudian pulang, sudah siap nasi, buka tudung saji, ada makanan. Kebahagiaan dia adalah surga bagi istri. Itu yang harus dipahami. Karena banyak orang hari ini salah kaprah, salah faham. Lupa mana yang afdal, mana yang kurang afdal. Jadi jangan sedih-sedih kalau istri-istri dilarang oleh suami untuk beriktikaf. Karena iktikaf amal sunnah. Tapi kalau amal wajib tidak ada izin. Jadi istri tanya, bang besok Ramadan, boleh puasa? Enggak boleh. Kata suami. Enggak boleh puasa Ramadan. Gara-gara puasa Ramadan tahun kemarin, kamu banyak sekali masalah dengan saya. Enggak boleh puasa. Itu boleh siapkan koper, kemudian masukkan baju, keluar dari jendela, boleh lari pulang sebentar sampai dia mengizinkan. Hanya cerita taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu langsung ke pengadilan, ajukan gugat cerai. Kalau model suami melarang yang wajib, ajukan gugat cerai. Kemudian setelah diceraikan, kawin sama orang pengadilan tadi. Itu aman sudah. Lebih aman dunia akhirat. Baik. Sudah. Itu contoh berikutnya. Sudah. Jadi itu syarat pertama harus diizinkan oleh suami. Yang kedua, syarat perempuan beriktikaf yaitu tidak menimbulkan fitnah. Jadi yang perempuan jangan sampai datang iktikaf dengan pakaian yang tidak syar'i. Tidak boleh menimbulkan suara-suara yang menyebabkan laki-laki tidak bisa khusyuk iktikaf. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah. Dalam literatur fikih disebutkan bahawa kecuali perempuan mutabarrijat. Mutabarrijat itu yang tidak lagi, kalau orang lihat tidak lagi menimbulkan syahwat. Sudah
berumur lanjut, ya, sudah tua, walaupun dia pakai lipstik, orang malah memuntah melihatnya. Contoh, katuha, ya, itu tidak mengapa. Kapanpun mau ke masjid bolak balik i'tikaf tidak akan menimbulkan fitnah. Walaupun memang fenomena zaman sekarang ada satu dua yang menyukai nenek-nenek untuk menikah ada, tapi itu dispensasi. Ya, nah, tapi yang masih muda-muda lihat diri. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah di masjid sampai laki-laki tidak lagi menghadap kiblat tapi menghadap ke kemah perempuan di belakang, itu perempuan sudah harus dilarang untuk beriktikaf. Harus dilarang. Ya. Nah, ini dua syarat dibolehkan beriktikaf. Ditambahi syarat oleh sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'i harus dalam keadaan suci. Nah, ini harus dalam keadaan suci ini karena jumhur ulama mensyaratkan harus terbebas dari haid dan nifas baru boleh berdiam diri dalam masjid. Tapi sebahagian juga mengatakan dibolehkan. Jadi masih ada khilaf masalah itu. Tapi berjaga-jaga diri lebih baik. Ya, artinya menghindar lebih baik kalau dalam keadaan tidak bersuci. Baik.